Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman semua. Kembali lagi dengan kita kelompok 7 manajemen kelembagaan. Di sini kita akan membahas tentang proses dan perencanaan organisasi kelembagaan. Baik, di sini saya tidak sendiri melainkan dengan rekan-rekan dari kelompok 7, yaitu saya, Ariel Tami, kemudian ada Athenawati, ada Dimas Waluyo Nugroho, dan Ma'ruf Prasetyo Wicaksono. Yang pertama adalah organisasi kelembagaan. Apa itu organisasi kelembagaan? Organisasi adalah unit sosial yang sengaja dibentuk dan dibentuk kembali dengan penuh pertimbangan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Kelembagaan pada umumnya diarahkan kepada organisasi, wadah, atau tempat. Kelembagaan adalah suatu hubungan dan tatanan antara anggota masyarakat atau organisasi yang melekat diwadahi dalam suatu jaringan atau organisasi untuk bekerja dan mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya ada prinsip dan bentuk organisasi. Prinsip yang pertama yaitu memiliki tujuan yang jelas, skala hierarki, kesatuan perintah atau komando, pelimpahan wewenang, pertanggungjawaban, pembagian pekerjaan, pemisahan, keseimbangan, dan kepemimpinan. Selanjutnya bentuk organisasi ada 3, yaitu yang pertama pola lini, kemudian pola staf, dan yang terakhir adalah pola lini dan staf. Selanjutnya ada pilar pengorganisasian. Yang pertama yaitu pembagian kerja atau division of work, kemudian yang kedua adalah pengelompokan pekerjaan, yang ketiga adalah penentuan relasi antar bagian dalam organisasi atau hierarki, dan yang terakhir adalah penentuan mekanisme untuk mengintegrasikan aktivitas antara bagian dalam organisasi atau koordinasi. Bentuk-bentuk organisasi atau kelembagaan ada 3, yaitu pola lini, pola staf, dan pola campuran yaitu pola lini dan staf. Pengertian proses organisasi, yaitu proses organisasi merupakan rangkaian suatu tindakan atau aktivitas yang memberi kehidupan pada skema organisasi tersebut. Proses organisasi merupakan jiwa bagi struktur organisasi. Jika proses tersebut tidak berjalan dan berfungsi dengan baik, maka masalah yang tidak pernah diharapkan akan timbul. Tujuan proses organisasi yaitu ada 5. Yang pertama, sebagai alat dalam mengidentifikasi perubahan. Yang kedua, menganalisis proses kerja. Yang ketiga, memudahkan dalam menyelesaikan masalah. Yang keempat, menumbuhkan sikap disiplin dan etos kerja dan kebersamaan. Yang kelima, yaitu memudayakan kepemimpinan. Baik, cara atau tahapan. Yang pertama, tahap kreativitas. Yang kedua, tahap pengarahan. Yang ketiga, tahap pendelegasian. Dan yang keempat, tahap koordinasi. Itu pula dengan fungsi dan manfaat. Fungsi perencanaan pada dasarnya ialah suatu proses pengambilan keputusan sehubungan dengan hasil yang diinginkan dengan penggunaan sumber daya dan pembentukan suatu sistem komunikasi. Manfaat perencanaan organisasi yang pertama, pedoman untuk melaksanakan kegiatan. Yang kedua, pelaksanaan tugas dan kegiatan tiap unit akan terorganisir dengan baik menuju arah yang sama. Yang ketiga, menghindari kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi. Dan yang keempat, memuat standar atau batasan tindakan dari biaya akan memudahkan pelaksanaan dan pengawasan. Nah, adapun juga tujuan perencanaan organisasi atau kelembagaan ialah agar organisasi dapat merespon dan beradaptasi dengan lebih baik agar terhadap perubahan industri atau pasar dan kemajuan teknologi, termasuk perubahan yang diinginkan. Pengertian perencanaan organisasi atau kelembagaan. Perencanaan merupakan susunan langkah-langkah secara sistematik atau teratur untuk mencapai tujuan atau memecahkan masalah. Proses dalam memulai berbagai tujuan, perbatasan strategi, kebijakan, dan juga rencana dalam pencapaian organisasi. Cara tahapan
yaitu menentukan sasaran tujuan, kemudian merumuskan keadaan saat ini, kemudian membuat alternatif, setelah itu mengidentifikasi kemudahan dan hambatan, selanjutnya mengembangkan rencana. Selanjutnya model perencanaan ada 6, yaitu 1. Model perencanaan strategik dasar, 2. Model perencanaan berlandas masalah, 3. Model pelurusan, 4. Model perencanaan skenario, 5. Model perencanaan organik, 6. Model proses perencanaan strategik linier. Itu adalah sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.